قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam Purnama 2 mengaji yang insya Allah selalu penuh dengan keberkahan. Pagi ini saya akan sedikit menyinggung terkait pentingnya menanamkan kepada serta didik bahwa yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu membutuhkan sebuah kesabaran, membutuhkan rasa patuh, membutuhkan rasa taat dengan apapun yang dijalankan di tempat pendidikan itu, apapun yang menjadi arahan dari mereka-mereka yang ada dan berwenang di tempat itu. Dalam hal ini, semua tenaga pengajar adalah mereka-mereka yang berwenang dan memang bertanggung jawab untuk membentuk segala jenis peraturan dan mengeluarkan berbagai macam arahan-arahan yang semuanya tentu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan seluruh peserta didik di situ. Saya tergerak untuk membahas ini karena sangat sering peserta didik menanyakan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, kenapa harus disuruh maju ke depan, kenapa harus disuruh mengulang apa yang sudah mereka baca, kenapa harus menghafal, kenapa harus berangkat tepat waktu, kenapa harus berangkat setiap hari, kenapa tidak boleh bolos seenaknya, kenapa tidak boleh meninggalkan kelas seenaknya. Semuanya tentu ada alasan dan semuanya untuk kebaikan mereka sendiri. Karena hal ini mengingatkan kami pada sebuah fakta dalam Al-Quran. Di sana diterangkan dengan jelas sosok seorang nabi besar yang terkenal dengan mukjizatnya, mampu
untuk membelah lautan dan menenggelamkan seluruh tentara besar kaum Fir'aun yang kita kenal dengan sebutan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa memang berada di level tertentu dalam level kenabian. Namun ternyata Allah menghendaki Nabi Musa menuntut ilmu, belajar untuk lebih baik lagi. Bukan berarti Nabi Musa tidak baik, namun Allah menghendaki dalam kasus itu Nabi Musa meningkatkan kualitasnya dan belajar kepada seseorang yang sama-sama Nabi, sama-sama hebat, sama-sama pintar. Beliau adalah Nabiullah Khadir alaihissalam, yang pada prosesnya Nabi Musa juga tidak dengan mudah, tidak asal mentang-mentang sesama Nabi terus Nabi Musa menggampangkan proses pembelajarannya. Nabi Musa benar-benar menjalani proses pembelajarannya dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dengan penuh tata krama, penuh adab, penuh tawadhu. Karena beliau sadar bahwa proses itu adalah yang Allah kehendaki, dan memang di sisi lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas beliau sendiri. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan suatu ketika Nabi Musa melakukan sebuah perjalanan yang memang diutus oleh Allah untuk menemui seseorang, yakni Nabiullah Khadir alaihissalam. Nabi Musa berangkat bersama dengan muridnya berdua. Mereka berdua diutus untuk berjalan menapaki seluruh area yang ada. Ketika itu hanya diberikan patokan ketika ada sebuah tempat yang menjadi pertemuan dari dua lautan, maka disitulah tujuan kalian nanti. Hanya diarahkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengikuti jalan itu. Bisa dibayangkan bagaimana capek dan letihnya mencari sebuah tempat yang kita tidak pernah tahu berapa cara tempuhnya, yang kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi perjalanan itu, namun hanya tahu bahwa tujuannya di sana. Itu menjadi salah satu pelajaran bagi kita bahwa dalam menuntut ilmu sangat penting untuk percaya kepada guru yang mengarahkan
kita akan dibawa kemana. Bukan berarti menjadi sebuah kewenangan bagi tenaga pengajar untuk mengarahkan atau menentukan sesuatu semaunya sendiri, namun segala sesuatu yang menjadi arahan dari tenaga pengajar, dari guru, itu pasti sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Semuanya sudah direncanakan dengan baik dan hanya untuk kebaikan peserta didik. Tidak ada satu hal pun dari arahan-arahan itu yang mengarah untuk kepentingan orang lain kecuali peserta didik. Lantas Nabi Musa mengalami sebuah rasa lelah yang luar biasa, yang akhirnya beliau berinisiatif untuk beristirahat sejenak dan memakan beberapa bekal yang dibawa dari rumah. Beliau berdua dari rumah membawa bekal lauk ikan yang ternyata di tempat beliau berdua beristirahat dan memakan makanannya, ikan-ikan itu hilang. Lebih tepatnya mereka lupa, lalai. Kemana ikan-ikan itu, kemana? Lantas mereka berdua sadar bahwa disitulah sebenarnya tempat yang mereka tuju. Ternyata itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itulah tujuan kalian di situ. Lantas Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang cukup luar biasa, cukup unik. Dan Nabi Musa mencoba untuk mengatakan kepada beliau bahwa Nabi Musa ingin belajar. Nabi Musa ingin mempelajari segala sesuatu yang didapatkan oleh orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang didapatkan oleh Nabi Musa dari orang itu? Ternyata respon dari orang itu sangat mengejutkan. Orang tersebut berkata bahwa jika kamu ingin belajar kepadaku, maka jangan pernah kamu menanyakan suatu hal apapun kepadaku, entah melakukan apapun. Begitu beratnya Nabi Musa harus menata hati, menahan diri
untuk tidak sekedar menanyakan apa yang gurunya lakukan, hanya sekedar tanya. Ternyata sekedar tanya itu dianggap sesuatu yang mengurangi tata krama, bahkan juga mengurangi level kesabaran dari seseorang yang menuntut ilmu. Lantas Nabi Musa berusaha untuk mengiyakan, untuk mengatakan siap dengan persyaratan itu. Baiklah, Nabi Khidir, saya akan mengikuti panjenengan. Saya akan siap dengan syarat itu. Saya akan diam. Selanjutnya beliau berdua melanjutkan perjalanan entah kemana. Nabi Musa hanya bisa diam dan mengikuti. Lantas dalam perjalanannya ternyata Nabi Khidir banyak melakukan hal-hal yang menurut Nabi Musa tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Banyak hal-hal yang dilakukan Nabi Khidir yang terlihat mungkin seperti tidak baik, mungkin kelihatan memberatkan, namun ternyata disitulah pelajaran baru bagi Nabi Musa, bahwa tidak semua yang dilihat oleh Nabi Musa merupakan sesuatu yang salah. Ternyata Nabi Khidir sedang menjalankan proses pendidikannya, proses pengajarannya, yang akhirnya di akhir ayat itu Nabi Musa menyadari bahwa beliau memang sudah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar Nabi, dengan segudang ilmu. Namun ketika Allah menghendaki beliau menuntut ilmu lagi, beliau harus benar-benar seutuhnya menjadi murid yang baik, menjadi orang yang benar-benar menampakkan bahwa dia butuh ilmu, dia butuh bimbingan, bukan semaunya sendiri. Dan kita tahu hasilnya, baik Nabi Musa maupun Nabi Khidir adalah nabi-nabi yang tidak pernah turun levelnya, nabi-nabi yang selalu dalam pangkat yang tinggi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita simpulkan bahwa beliau-beliau sudah sukses semua. Dari itu
bahwasanya untuk semua yang sedang belajar, semua yang sedang menuntut ilmu, semua yang masih dalam taraf menjadi siswa, siswi, tolong untuk menata hati, untuk menata niat, untuk menahan diri agar bisa selalu mengikuti, mematuhi arahan-arahan, juga peraturan-peraturan yang ada di tempat kalian mencari ilmu, agar kalian semua bisa benar-benar menjadi sukses seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti layaknya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, baik peserta didik ataupun tenaga pengajar, untuk bisa menjalankan apa yang seharusnya dengan baik. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.